Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ketemu lagi di channel Basic Buda Matematika. Kali ini kakak akan membahas mengenai persamaan aljabar. Persamaan aljabar apa yang kakak akan bahas? Nah, persamaan aljabar ini kakak akan membahas cara menentukan suatu nilai X. Nah, di sini kakak menyediakan 5 contoh soal untuk kalian mudah memahami persamaan aljabar. Nah, di sini kakak membahas yang paling dasarnya, sehingga kalian ketika masuk di level selanjutnya mengenai persamaan aljabar, kakak harap kalian bisa lebih paham mengenai materi persamaan aljabar. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 1, perhatikan. X tambah 2 sama dengan 6. Lihat, di sini di sini nomor 1 sudah bernilai X. Jadi cukup kalian tentukan nilai X-nya saja secara langsung. Berarti X sama dengan, lihat, di ruas kanan di sini masih ada plus 2. Jadi kalau kalian ingin membuat plus 2 ini di ruas kanan itu tidak ada, di ruas kiri itu tidak ada, kalian pindah ruaskan plus 2 ini ke ruas kanan. Ingat ya adik-adik, kalau ingin cepatnya plus pindah ruas itu jadi minus. Berarti 6 plus pindah ruas itu plus, ketika kalian pindah ruas menjadi minus. Berarti 6 min 2. Atau 6 dikurang 2. Berarti X-nya di sini sama dengan 6 dikurang 2 itu 4. Nah, selanjutnya adik-adik, X dikurang 6 sama dengan 9. Nah, untuk contoh soal yang kedua, X kurang 6 sama dengan 9. Berarti X-nya di sini bisa kita langsung tentukan. Berarti min 6 pindah ruas. Ingat, kalau min di depan, ketika dia pindah ruas jadi plus. Berarti 9 ditambah 6. Berarti X-nya di sini sama dengan 9 tambah 6, 15. Kakak kasih kotak supaya bisa dilihat jawabannya. X-nya sama dengan 15. Nah, bagaimana untuk contoh soal nomor 3? Contoh soal nomor 3 ini yang lebih gampangnya seperti ini. X di ruas kiri ada, X di ruas kanan ada. Berarti kumpulkan variabel X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Berarti 2X. Ini lihat, ini X. Di sini kalau tidak ditulis berarti dia bernilai plus. Plus pindah ruas berarti minus, berarti 2X dikurang X. Sama dengan, lihat ya adik-adik, kakak anggap plus 3 itu sudah kakak pindah ruaskan. Berarti di sini di ruas kanan tinggal 4. Nah, lihat adik-adik, ini plus 3 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Di sini plus pindah ruas jadi minus, berarti 4 dikurang 3. Ingat ya, nah terus 2X dikurang X. Di sini adik-adik, kalau misalnya suatu variabel tidak dituliskan nilainya, berarti dia bernilai 1. Ingat, dan suatu variabel hanya bisa dikurangkan dan dijumlahkan kalau misalnya variabelnya sama. Variabelnya bernilai sama, lihat, variabelnya bernilai sama, sama-sama X, dan pangkatnya juga sama. Di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1, tapi umumnya biasa pangkat 1 tidak ditulis. Berarti kita bisa langsung kurangkan. Kurangkan apanya? Kurangkan koefisiennya. Di sini 2, di sini 1, berarti 2 kurang 1, 1. Ingat tadi 2 kurang 1, 1, berarti 1X. Karena di sini 1 adik-adik 1X. Oke, kakak tetap tulis supaya kalian lebih paham. 1X, 4 kurang 3 sama dengan 1. Ingat ya adik-adik, kalau misalnya sebenarnya kalau koefisiennya 1, tidak usah kalian tulis. Jadi cukup X-nya sama dengan 1. Tapi kakak menulis seperti ini supaya kalian lebih paham. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. 5X dikurang 7 sama dengan 6X tambah 8. Lihat. Sama contoh seperti soal nomor 3, 5X, ini 6X, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kumpulkan X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Berarti kalau kakak tuliskan jadi 5X. Ingat ya adik-adik, di sini 6X, di sini plus, tapi tidak ditulis. Berarti kalau dia plus pindah ruas berarti menjadi minus 6X. Sama dengan, di sini 6X sudah pindah ruas, berarti kakak coret, berarti tinggal apa? Di sini 8. Plus 8. Kalau misalnya adik-adik tulis plus di paling depan seperti ini, plus di sini tidak usah ditulis, cukup angkanya saja atau variabelnya. Berarti di sini kakak tulis 8. Nah, lihat adik-adik, di sini ada minus 7. Minus 7 ini kakak langsung pindahkan ke ruas kanan. Berarti kalau min pindah ruas menjadi plus, berarti 8 ditambah 7. 5
dikurang 6. 5 dikurang 6 itu min 1. Minus 1x. Jadi tidak usah ditulis satunya, cukup minus x sama dengan 8 tambah 7 itu 15. Nah, ingat ya adik-adik, x-nya itu harus bernilai positif. Berarti x-nya sama dengan ini minus, kita bisa langsung kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti menjadi minus 15. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 5. 10x ditambah 6 sama dengan 11x ditambah 1. Ingat, kumpulkan x di ruas kiri. Di sini plus, berarti kalau kita pindahkan menjadi 10x dikurang 11x sama dengan, kalau 11x pindah ruas berarti 11x ini sudah tidak ada. Tinggal apa di sini di ruas kanan? Berarti tinggal 1. Ini plus 6, kita pindah ruaskan saja secara langsung. Berarti plus pindah ruas menjadi 1 dikurang 6. Plus 6 pindah ruas berarti kurang, jadi minus 6. Lanjut, 10 dikurang 11. 10 dikurang 11 juga itu adik-adik minus 1 atau minus 1x, atau cukup kita tuliskan minus x. Sama dengan 1 dikurang 6 itu minus 5. Kalau ingat adik-adik, x-nya harus bernilai positif. Jadi bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Berarti x-nya sama dengan ini adik-adik, bisa kita habiskan. Ini minus bisa habis, di sini juga bisa habis. Berarti x-nya itu sama dengan 5. Oke, sekarang selanjutnya untuk melatih pemahaman kalian, kakak akan memberikan beberapa contoh soal untuk melatih pemahaman kalian dalam mengerjakan persamaan aljabar. Jadi coba kalian latihan soal di rumah ya adik-adik. Ini kakak berikan contoh soal berjumlah 5. Semoga membantu ya adik-adik.